Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Launit World dari kelas Seismologi A dengan nomor NRP 50172410058, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi seismologi dasar dan aplikasinya. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian akhir semester saya untuk mata kuliah seismologi. Saya akan membahas secara komprehensif mulai dari teori dasar, mekanisme gempa, hingga aplikasi seismologi dalam teknik geofisika dan mitigasi bencana alam. Oke, kita akan langsung next saja. Oke, untuk outline materi, presentasi ini akan dibagi menjadi 8 bab utama, dimulai dari pendahuluan seismologi yang memberikan dasar pemahaman tentang apa itu seismologi dan ruang lingkupnya. Kemudian saya juga membahas tentang gelombang seismik, sumber gempa, dan juga pembelajaran gelombang melalui bumi. Saya juga akan menjelaskan mengenai instrumentasi seismik, cara menentukan lokasi epicenter, serta bagaimana magnitudo dan intensitas gempa diukur. Terakhir, saya juga akan membahas tentang mekanisme fokus, yang dimana sangat penting dalam memahami pergerakan sesar dan dinamika tektonik. Di akhir presentasi, saya juga akan menyimpulkan seluruh materi serta pentingnya seismologi dalam bidang teknik geofisika. Oke, kita akan masuk ke bab yang pertama, pendahuluan seismologi dan ruang lingkup ilmu. Di sini kita terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian dari seismologi. Seismologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik yang merambat melalui berbagai lapisan bumi. Gelombang ini membawa informasi penting mengenai struktur interior bumi. Seismologi tidak hanya mencatat kejadian gempa, tetapi juga mempelajari proses yang terjadi sebelum, selama, dan setelah gempa, seperti mekanisme patahan yang menyebabkan energi gelombang tersebut terbentuk. Ilmu ini sangat penting di negara seperti Indonesia yang berada di zona tektonik aktif. Kemudian, saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan di seismologi ini, di mana seismologi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dari Chang Heng yang pertama kali menciptakan seismoskop pada 132 Masehi. Setelah berjalan waktu, banyak tokoh penting berkontribusi dalam perkembangan ilmu ini, di mana pada abad ke-19 Robert Mallet merumuskan konsep modern seismologi, sementara Oldham pada tahun 1897 berhasil mengenali adanya gelombang P dan S menjadi dasar dalam studi seismologi. Kemudian penemuan oleh Moho pada 1909 dan penemuan inti dalam bumi oleh Lehman pada 1936 semakin memperkaya pemahaman tentang struktur bumi, di mana dengan kemajuan digitalisasi, jaringan global dan teknik tomografi 3D memungkinkan kita untuk memetakan struktur bumi secara yang lebih detail. Kemudian kita akan masuk ke peran seismologi dalam teknik geofisika, di mana seismologi memiliki peran penting dalam berbagai aspek teknik geofisika, terutama dalam memetakan struktur bumi melalui gelombang seismik, di mana teknik digunakan untuk membuat model 3D subsurface yang membantu kita memahami geometri kerak, mantel, dan juga inti bumi. Selain itu, seismologi juga menjadi dasar untuk sistem peringatan dini dari gempa bumi dan tsunami dan berbagai mitigasi bencana alam lainnya. Kemudian kita akan masuk ke hubungan seismologi dengan geologi, fisika, dan teknik sipil, di mana seismologi tidak hanya terkait dengan geofisika, namun juga memiliki keterikatan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Di sisi geologi, seismologi membantu kita untuk memetakan struktur sesar dan memahami sejarah tektonik bumi. Dalam fisika, kita dapat memberikan dasar untuk teori gelombang elastik dan bagaimana gelombang merambat melalui materi bumi. Sementara itu dalam teknik sipil, kita dapat menggunakan data seismik seperti pemetaan percepatan tanah maksimum atau PGA untuk merancang bangunan dan infrastruktur tanah gempa. Ketiga disiplin ini bekerja sama untuk memahami dan mengurangi dampak bencana gempa bumi. Oke, sekarang kita akan masuk bab 2, di mana kita akan membahas getaran gelombang elastik dan juga parameter fisiknya apa saja. Yang pertama, getaran harmonik ini adalah gerak periodik yang sering ditemukan dalam fenomena alam dan teknologi, di mana parameter utamanya terdapat
amplitudo yang menggambarkan seberapa besar pergeseran partikel. Kemudian terdapat periode yang merupakan waktu untuk satu siklus penuh, frekuensi yang merupakan jumlah siklus per detik, dan juga fase yang menunjukkan posisi partikel dalam siklusnya. Kemudian terdapat stres, strain, dan dasar elastisitas, di mana stres adalah gaya yang bekerja pada material persatuan luas, sedangkan strain adalah perubahan bentuk atau panjang material akibat stres. Hukum Hooke menyatakan bahwa stres ini berbanding lurus dengan strain dalam batas elastisitas material, di mana modulus elastisitas seperti modulus Young, bulk modulus, dan shear modulus menggambarkan kekuatan material dan merupakan dasar dalam pembentukan persamaan gelombang elastik yang digunakan untuk memodelkan perambatan gelombang P dan gelombang S yang merupakan gelombang body atau gelombang badan. Kemudian saya akan menjelaskan berbagai jenis-jenis gelombang. Di sini terdapat yang pertama gelombang badan atau gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P ini adalah gelombang komprehensi ekspansi yang merambat searah dengan arah rambat gelombang, sementara gelombang S ini adalah gelombang geser yang merambat tegak lurus terhadap arah rambat, di mana gelombang P ini memiliki ciri lebih cepat dan bisa merambat melalui padat, cair, dan gas. Sedangkan gelombang S ini hanya bisa merambat melalui medium padat. Kemudian terdapat gelombang permukaan yang terdiri dari loft dan Rayleigh, di mana gelombang loft ini menyebabkan pergerakan horizontal pada permukaan, sedangkan gelombang Rayleigh bergerak dalam lintasan elips retrograd vertikal yang mencakup pergerakan vertikal dan juga horizontal. Gelombang-gelombang ini menyebabkan kerusakan besar pada bangunan, terutama pada frekuensi rendah karena memiliki amplitudo yang besar di dekat permukaannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembiasan gelombang dan juga hukum Snell yang mempengaruhi gelombang-gelombang tersebut, di mana gelombang seismik ini akan membelok saat melewati batas antar medium yang memiliki kecepatan gelombang yang berbeda. Fenomena ini dikenal dengan pembiasan dan dapat dijelaskan dengan hukum Snell, di mana hukum ini menyatakan bahwa rasio sinus sudut datang dan sudut bias berbanding lurus dengan kecepatan gelombang di kedua medium. Pembiasan ini penting untuk menginterpretasikan travel time gelombang dan juga memetakan struktur internal bumi. Oke, kita akan lanjut ke bab 3, di mana bab 3 kita akan membahas sumber gempa dan seismisitas global, di mana saya akan menjelaskan terkait teori elastic rebound yang menjelaskan bagaimana energi gempa ini terbentuk. Ketika batuan yang terkunci di sepanjang sesar akan menerima tegangan tektonik, maka energi akan terakumulasi. Ketika tegangan melebihi kekuatan geser batuan, sesar akan bergerak secara tiba-tiba, melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik, dan juga proses ini akan meninggalkan deformasi pada material sekitar yang dapat diamati di lapangan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis gempa berdasarkan sumbernya, di mana terdapat 5 jenis gempa, di mana gempa dapat dibedakan dari tektonik akibat pergeseran lempeng di sepanjang sesar, vulkanik yang berhubungan dengan aktivitas magma, gempa runtuhan akibat ambruknya gua tanah, gempa induksi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, dan gempa ledakan terjadi karena ada ledakan bom atau peledakan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait pola seismisitas global, di mana sebagian besar gempa terjadi di atas batas lempeng tektonik, di mana cincin api Pasifik adalah daerah dengan aktivitas seismik dan vulkanik terbesar di dunia. Zona subduksi di batas lempeng konvergen menghasilkan gempa besar dan tsunami, sementara sesar transform menunjukkan gempa dangkal dengan mekanisme geser. Pola seismisitas ini memberikan wawasan tentang dinamika lempeng bumi. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait jenis-jenis sesar dan arah penggerakannya, di mana sesar normal terjadi di zona ekstensi, di mana kerak bumi meregang, menyebabkan blok sesar bergerak turun. Kemudian terdapat sesar reverse atau thrust terjadi di zona kompresi, di mana kerak tertekan dan blok sesar bergeser naik. Kemudian terdapat sesar slack slip yang merupakan pergeseran horizontal tanpa perubahan vertikal yang signifikan.
Kemudian terdapat parameter-parameter dasar sumber gempa. Yang pertama terdapat hipocenter yang merupakan titik awal terjadinya gempa di bawah permukaan. Sementara untuk epicenter merupakan titik yang terletak tepat di atas hipocenter di permukaan bumi. Origin time atau T0 yang menunjukkan waktu saat pecahnya sesar terjadi. Kedalaman hipocenter juga mempengaruhi seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh gempa. Semakin dangkal hipocenter, maka semakin besar potensi kerusakannya. Oke, kita akan masuk ke bab 4, di mana bab 4 akan membahas penjalaran gelombang dan struktur interior bumi. Di mana gelombang elastik terbentuk dari hubungan antara gaya, massa, dan elastisitas medium. Saat gaya diterapkan pada material elastis, material tersebut akan mengalami deformasi sementara. Gaya menyebabkan pergerakan partikel dalam medium, dan deformasi ini merambat dalam bentuk gelombang. Konsep ini juga akan menjadi dasar dalam memahami bagaimana gelombang P dan S ini merambat melalui bumi dan memberikan informasi tentang struktur internalnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait gelombang bidang dan gelombang bola, di mana gelombang bidang adalah gelombang yang permukaannya dianggap datar dan umumnya berlaku pada jarak yang jauh dari sumber. Gelombang bola akan merambat secara radial dari sumber dan lebih cocok digunakan untuk jarak dekat dengan sumber gempa. Penyebaran energi yang mempengaruhi pelemahan amplitudo juga gelombang sangat bergantung pada jarak, di mana gelombang bola lebih realistis untuk menggambarkan pergerakan energi di dekat sumber gempa. Kemudian, gelombang seismik yang merambat melalui batas antar medium dengan kecepatan yang berbeda akan mengalami refleksi dan transmisi. Refleksi terjadi ketika sebagian energi gelombang dipantulkan kembali ke medium sebelumnya, sementara transmisi terjadi ketika gelombang meneruskan energinya ke medium lain. Besar refleksi ini dan transmisi ini bergantung pada perbedaan impedansi akustik antar lapisan. Kemudian terdapat juga atenuasi gelombang dan faktor Q. Atenuasi gelombang seismik adalah penurunan amplitudo seiring perjalanan gelombang yang disebabkan oleh penyebaran energi dan penyerapan energi oleh material itu sendiri atau intrinsik. Faktor Q yang digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan energi. Material dengan nilai Q tinggi menyerap sedikit energi, sehingga gelombang bisa merambat lebih jauh. Sebaliknya, material dengan Q rendah menunjukkan atenuasi tinggi yang umumnya terjadi pada lapisan lunak atau yang jenuh fluida. Kemudian terdapat dispersi gelombang Love dan juga gelombang Rayleigh, di mana dispersi adalah fenomena di mana gelombang permukaan merambat dengan kecepatan yang bergantung pada frekuensinya, di mana gelombang dengan frekuensi rendah memiliki kedalaman penetrasi lebih dalam, sementara gelombang dengan frekuensi tinggi akan lebih dipengaruhi oleh material dekat permukaan yang penting dalam analisis MASW atau Multi-Channel Analysis of Surface Waves. Kemudian juga terlihat sini terdapat struktur interior bumi dan trapet, di mana struktur interior bumi dapat dipahami melalui pengamatan pembiasan gelombang seismik di batas antar lapisan. Di moho yang memisahkan kerak dan mantel, kecepatan gelombang ini mengalami lonjakan besar, di mana LVZ atau Low Velocity Zone menunjukkan area dengan kecepatan gelombang yang lebih lambat, yang menandakan material plastis atau setengah cair. Kemudian kita akan masuk ke instrumentasi seismik dan akuisisi datanya. Pertama, terdapat prinsip kerja seismometer, di mana seismometer ini bekerja berdasarkan prinsip inertia, di mana massa yang digantung atau bergerak relatif terhadap rangka yang mengikuti pergerakan tanah. Perbedaan posisi ini dilihat dari massa dan rangka yang menghasilkan sinyal, yang kemudian akan diubah menjadi data digital. Kemudian terdapat jenis-jenis seismometer. Jenis seismometer terdapat dari short period seismometer yang sensitif terhadap gelombang frekuensi tinggi yang cocok untuk gempa lokal.
terdapat broadband seismometer yang mampu merekam gelombang dengan rentan frekuensi yang lebih luas yang digunakan untuk studi gempa jarak jauh. Strong motion seismometer yang digunakan untuk merekam gempa besar tanpa saturasi, dan juga MEMS seismometers yang lebih kecil dan stabil yang sering digunakan dalam jaringan seismik padat. Kemudian terdapat digitalisasi sinyal seismik, di mana sinyal seismik yang direkam oleh seismometer harus diubah menjadi format digital agar dapat dianalisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan sampling rate yang menentukan seberapa sering data dicatat setiap detik, dynamic range yang menunjukkan rentang amplitudo yang dapat direkam, dan resolusi bit yang menentukan tingkat akurasi data yang digital yang dihasilkan. Kemudian terdapat jaringan seismik atau lokal, regional, global, di mana jaringan seismik ini terdiri dari 3 skala. Yang pertama lokal, yang digunakan untuk gempa kecil dari pemantauan secara aktif dengan jarak antar stasiun rapat. Jaringan regional yang mencakup skala yang lebih besar, seperti negara atau wilayah. Kemudian ada jaringan global seperti GSN, IRIS, dan Geofone yang memantau gempa di seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 6, di mana bab kita akan membahas terkait lokasi hypocenter. Yang pertama, kita akan membahas prinsip dasar waktu tiba gelombang P sampai S. Pada dasarnya, penentuan lokasi gempa didasarkan pada perbedaan waktu tiba antara gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P ini merambat lebih cepat daripada gelombang S, sehingga stasiun seismik yang lebih jauh dari epicenter akan mencatat perbedaan waktu yang lebih besar antara kedatangan kedua gelombang ini. Selisih waktu S sampai P ini digunakan untuk menghitung jarak antara stasiun seismik dan sumber gempa. Dengan menggunakan grafik travel time atau rumus jarak, kita dapat memperkirakan lokasi epicenter gempa, yaitu titik yang terletak tepat di atas hypocenter gempa di permukaan bumi. Kemudian kita akan membahas terkait metode lingkaran dan Wadati, di mana metode pertama sering digunakan untuk menentukan lokasi gempa adalah metode lingkaran. Dalam metode ini, kita menggambarkan lingkaran dengan radius yang dihitung dari masing-masing stasiun seismik berdasarkan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S. Titik perpotongan beberapa lingkaran dari berbagai stasiun akan memberikan perkiraan lokasi epicenter gempa. Namun metode ini sangat bergantung pada akurasi pembacaan waktu kedatangan gelombang, yang bisa menjadi masalah jika stasiun seismik terlalu jauh dari epicenter. Metode lain yang jauh lebih canggih adalah metode Wadati, yang memanfaatkan hubungan linear antara waktu tiba P dan S untuk menghitung waktu asal gempa dan rasio kecepatan gelombang P maupun gelombang S di lapisan bumi. Kelebihan dari metode Wadati ini adalah meskipun model kecepatan yang tepat belum diketahui, kita masih bisa mendapatkan perkiraan yang baik mengenai waktu asal gempa dan karakteristik kecepatan lapisan bumi. Kemudian terdapat metode Giger dan inversi non-linear, di mana dengan adanya perkembangan teknologi, kita memiliki metode yang lebih presisi untuk menentukan lokasi gempa. Metode Giger adalah metode iteratif yang digunakan untuk menghitung lokasi gempa dengan lebih akurat. Metode ini dimulai dengan tebakan awal lokasi hypocenter dan kemudian menghitung residualnya, yaitu perbedaan antara waktu kedatangan yang diamati dan waktu yang diprediksi. Metode ini mengulang proses perhitungan hingga residualnya sangat kecil dan solusi lokasi gempa menjadi lebih stabil. Namun karena masalah yang kompleks dalam menghitung perjalanan gelombang melalui lapisan bumi yang memiliki kecepatan berbeda, digunakan juga metode inversi nonlinear, di mana model kecepatan yang lebih kompleks ini diterapkan. Dengan metode ini dapat mengatasi masalah nonlinear yang ada pada proses perhitungan lokasi gempa yang akan menghasilkan lebih akurat dibandingkan metode-metode yang sebelumnya. Selanjutnya terdapat ketidakpastian lokasi gempa.
Tentu saja, meskipun kita menggunakan metode yang sangat canggih, ada selalu ketidakpastian dalam menentukan lokasi gempa. Salah satu cara untuk menggambarkan ketidakpastian ini adalah dengan menggunakan error ellipse, di mana error ellipse ini akan menunjukkan daerah hypocenter sebenarnya yang kemungkinan besar beradanya. Ketidakpastian ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain terdapat ketelitian dalam pengukuran waktu tiba gelombang, kualitas model kecepatan yang digunakan, dan geometri jaringan seismik. Jika stasiun terlalu jauh dari epicenter atau jaringan seismik, maka ketidakpastian akan lebih besar, terutama pada kedalaman hypocenter yang sulit diukur dengan akurat. Oke, sekarang kita akan fokus ke bab 7, di mana bab 7 akan menjelaskan terkait magnitudo, intensitas, dan juga dampaknya. Yang pertama, skala magnitudo gempa, di mana skala magnitudo ini digunakan untuk mengukur besar energi yang dilepaskan oleh gempa. Salah satu skala yang paling kenal adalah skala Richter atau ML, yang digunakan untuk gempa-gempa kecil hingga sedang. Skala ini mengukur besarnya getaran permukaan berdasarkan amplitudo gelombang seismik. Namun, untuk gempa besar, skala yang lebih akurat adalah momen magnitude atau MW, yang mengukur momen seismik, sebuah parameter yang mencerminkan luas sesar dan besar pergeseran yang terjadi. Momen magnitude ini lebih stabil dan lebih akurat dalam mengukur gempa besar karena menghindari keterbatasan yang ada pada skala Richter yang mengukur amplitudo gelombang permukaan, bukan besarnya energi yang terlibat. Skala MW juga mengukur besarnya energi yang dilepaskan berdasarkan sifat fisik dari pergeseran sesar itu sendiri. Skala MB dan MS digunakan untuk gempa berdasarkan gelombang badan dan juga gelombang permukaan atau body wave dan surface wave. Selanjutnya terdapat intensitas guncangan dan dampak di permukaan. Intensitas menggambarkan tingkat guncangan yang dirasakan di permukaan bumi oleh manusia dan bangunan. Skala MMI atau Modified Mercalli Intensity mengklasifikasikan tingkat intensitas dari 1 yang tidak terasa hingga 12 yang menyebabkan kerusakan total. Skala ini didasarkan pada observasi langsung di lapangan, meliputi pengaruh guncangan terhadap struktur bangunan dan persepsi masyarakat. Namun, intensitas tidak hanya dipengaruhi oleh jarak dari epicenter, tetapi juga kedalaman hypocenter. Gempa dangkal yang sekitar di bawah 70 km cenderung memiliki dampak yang lebih besar meskipun magnitudonya kecil, karena energi gelombang seismik tidak memiliki banyak peluruhan sebelum sampai ke permukaan. Sebaliknya, gempa dalam atau sekitar lebih dari 300 km akan lebih sulit dirasakan meskipun memiliki magnitudo yang besar, karena energi yang dipancarkan lebih banyak meredup sebelum mencapai permukaan. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 8, di mana akan fokus untuk menjelaskan mekanisme fokus dan interpretasi tektonik. Kita akan bahas yang pertama, yaitu first motion pada gelombang P. First motion adalah fenomena pertama yang terjadi pada saat gelombang P tiba di stasiun pengamatan. Arah pergerakan partikel tanah pada saat itu akan menunjukkan apakah gelombang P tersebut bergerak ke arah atas atau up, atau ke bawah down. Pola up atau down ini membentuk pola yang disebut first motion polarity dan digunakan untuk menentukan jenis pergerakan sesar yang terlibat dalam gempa. Dengan mempelajari arah pergerakan pertama ini pada beberapa stasiun, dapat diidentifikasikan apakah sesar tersebut bergerak normal, reverse, atau strike slip. Teknik ini berguna ketika data stasiun seismik cukup padat dan memungkinkan kita untuk menentukan mekanisme fokus gempa secara lebih cepat dan efektif. Kemudian terdapat beach ball mekanisme fokus dan moment tensor.
di mana beach ball diagram adalah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme fokus gempa. Diagram ini menunjukkan dua bidang nodal yang saling berpotongan, masing-masing menggambarkan pergerakan sesar yang terjadi pada gempa. Jika kita membandingkan orientasi bidang nodal, kita dapat menentukan apakah sesar tersebut mengalami pergeseran normal, reverse, atau struck slip. Moment tensor adalah alat matematika yang digunakan untuk menggambarkan sumber energi gempa. Dengan menganalisis tensor moment, kita dapat memperoleh informasi lebih detail tentang mekanisme pergeseran sesar. Biasanya tensor moment terbagi menjadi 3 komponen utama: DC atau double couple, CLVD atau compensated linear vector dipole, dan ISO atau isotropic yang menggambarkan sifat-sifat geometris sumber gempa. Selanjutnya terdapat mekanisme fokus dan tektonik lempeng. Jenis sasaran terjadi seperti normal, reverse, atau struck slip saat erat kaitannya dengan pergerakan lempeng tektonik. Misalnya, sesar normal yang terjadi di zona ekstensi atau seperti di rift atau graben mengindikasikan adanya tarikan antara lempeng bumi. Sesar thrust terjadi di zona kompresi seperti pada daerah subduksi, di mana lempeng bumi saling bertabrakan dan menyebabkan pergeseran vertikal. Struck slip berfungsi sebagai pembatas antara dua lempeng yang bergerak secara horizontal. Pola mekanisme fokus ini memungkinkan kita untuk memahami dinamika pergerakan lempeng dan mengidentifikasi potensi gempa besar yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya pada batas-batas lempeng tektonik yang aktif. Oke, yang terakhir sebagai penutup, kita akan merangkum beberapa poin utama yang telah kita bahas selama presentasi ini. Yang pertama, seismologi sebagai kunci memahami struktur bumi. Di mana seismologi adalah ilmu yang sangat penting untuk memahami struktur bumi. Melalui gelombang seismik, kita dapat memetakan lapisan bumi dari kerak hingga inti. Gelombang P dan S memberikan informasi tentang jenis material yang ada di dalam bumi, baik yang keras maupun yang lebih lunak atau cair. Kedua, pola penjalaran gelombang seismik. Gelombang seismik baik P, S maupun permukaan merambat melalui berbagai lapisan bumi, memberikan kita gambaran rinci tentang struktur material di bawah permukaan. Gelombang ini juga membelok atau dipantulkan ketika melewati batas antar lapisan, yang memberi kita petunjuk tentang struktur lapisan dalam bumi. Ketiga, teori elastic rebound dan mekanisme gempa, di mana konsep elastic rebound menjelaskan bagaimana energi gempa terbentuk. Ketika tegangan di sepanjang sesar melebihi kekuatan geser batuan, sesar akan bergerak secara tiba-tiba, melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik, di mana proses ini adalah inti dari banyak fenomena gempa bumi yang kita amati. 4. Instrumentasi seismik dan teknologi modern. Seismometer yang modern memungkinkan kita untuk merekam getaran dengan akurasi tinggi. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mencatat gelombang seismik dari gempa yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Data yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penentuan lokasi gempa hingga analisis lebih lanjut mengenai sumber gempa. Kemudian, peran jaringan seismik global. Jaringan seismik internasional seperti GSN, IRIS, dan GEOPHON memantau seluruh dunia secara real time. Dengan jaringan ini, kita dapat mendeteksi dan menganalisis gempa yang terjadi di belahan dunia manapun, memberikan data yang sangat berguna untuk mitigasi bencana serta memperkaya pemahaman kita untuk dinamika lempeng tektonik. Kemudian terdapatnya lokasi dan ketidakpastiannya. Meskipun menggunakan teknologi canggih, masih ada ketidakpastian dalam menentukan lokasi gempa, terutama kedalaman hipocenter. Namun dengan menggunakan metode waktu tiba gelombang PS dan metode inversi, kita dapat mengurangi ketidakpastian tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih presisi. Proses ini memberikan gambaran lebih jelas tentang sumber gempa. Kemudian, magnitudo mengukur besar energi yang dilepaskan oleh gempa, sementara intensitas menggambarkan dampak yang dirasakan oleh manusia dan bangunan.
Keduanya sangat penting dalam penentuan potensi kerusakan dan perencanaan infrastruktur tahan gempa. Gempa dengan magnitudo besar, namun intensitas rendah mungkin tidak terlalu berbahaya, sedangkan gempa kecil dengan intensitas besar bisa sangat merusak. Kemudian terdapat mekanisme fokus dan analisis tektonik, di mana mekanisme fokus gempa berhubungan langsung dengan pergerakan lempeng tektonik dengan mempelajari pola pergeseran sesar yang dapat diketahui jenis-jenis sesar yang terlibat, apakah normal, reverse, atau shock slip. Ini sangat penting untuk memahami dinamika lempeng tektonik dan untuk memprediksi potensi gempa besar yang terjadi di masa depan. Kemudian juga seismologi sangat berperan dalam mitigasi bencana alam dengan menggunakan jaringan seismik global dan teknologi seismik real time. Kita bisa mendeteksi gempa dan tsunami lebih awal, memberikan peringatan dini yang sangat berharga. Hal ini memungkinkan upaya untuk mengurangi dampak bencana dengan mempercepat evakuasi dan memperbaiki desain bangunan yang lebih tahan gempa. Kemudian juga, selain studi untuk gempa, seismologi digunakan untuk eksplorasi geofisika, seperti pencarian mineral, gas, dan minyak. Dengan metode seismik refleksi dan refraksi, kita dapat menggali informasi tentang struktur bawah tanah yang sangat penting dalam industri energi dan sumber daya alam. Meskipun kita telah membuat banyak kemajuan dalam bidang seismologi, tantangan masih ada hal ketepatan dan memprediksi, teknologi pemantauan yang lebih canggih, serta bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan data seismik untuk menghadapi perubahan lingkungan global. Penggunaan big data dan teknologi AI dalam analisis seismik bisa membuka kemungkinan baru dalam memperbaiki akurasi pemodelan gempa dan juga dampak-dampaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.